akan mengisi data atau aplikasi menggunakan aplikasi Aku Pintar ya. Jadi di sini akan mengadakan asesmen minat bakat atau kemampuan peserta didik. Jadi ketika hasilnya diperoleh nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Untuk kelas ini akan saya laksanakan untuk kelas 8 terlebih dahulu. Jadi terus untuk jurusan yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi di sini nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana anak-anak itu mengelola emosi. Karena kan apalagi di sekolah kita ini anak-anak mudah untuk marah dan lain sebagainya. Sini akan saya sampaikan tentang kelola emosi. Yang jurusan ketiga pembukaan resiliensi. Resiliensi ini di mana anak-anak atau murid itu bisa bangkit kembali dari dalam keterpurukan. Misalnya dia mengalami masalah keluarga dan lain sebagainya. Jadi disinilah saya, Bu Beta dan guru semuanya untuk menunjukkan resiliensi kepada peserta didik atau murid. Jaga konsistensi, jadi berkesadaran. Ini sudah termasuk dalam kurikulum yang terbaru, kurikulum pendekatan mendalam, belajar mendalam itu yang kelima itu dari koneksi. Jadi guru BK di sini menjalin komunikasi secara empati kepada peserta didik dan menjalin koneksi juga di luar lingkungan sekolah seperti dengan psikolog. Kalau di daerah Ketapang itu psikolog juga ada yang terbaru dan menjalin kerjasama misalnya dengan kepolisian dan lain sebagainya. Yang keenam itu bangun kolaborasi, kerjasama multi pihak. Jadi di sini bangun kolaborasi ini membangun kolaborasi kerjasama antar guru, peserta didik, guru BK dan dengan pihak-pihak yang lain terkait. Yang terakhir yang ketujuh menata situasi. Jadi lingkungan belajar yang efektif membuat siswa nyaman dan aman serta menggembirakan. Dan untuk menata situasi. Jadi sebelumnya Bapak Ibu saya minta izin untuk menyampaikan senam 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu, jadi nanti setelah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, nanti saya sampaikan kepada peserta didik juga. Ini pesan dari Pak Menteri. Murid atau murid ya. Boleh minta waktunya untuk berdiri Bapak Ibu.
Kaki tak kelihatan. Ini kaki dalam mata. Aku ini boleh
samakan pemikiran ada yang sama ya, ada yang tidak. Jadi coba ya. Misalnya susu. Lupa. Nah, jawabannya apa? Sandingan seperti boleh, tapi jadi kan ada yang jawabannya ada yang sama, ada yang tidak. Dari si Bapak Ibu, jawab Bapak Ibu. Guru? Teruk? Jemput? Binatang? Buas. Playboy? Kambing? Ya, tetangga Jadi saya sini untuk menyampaikan tentang kolaborasi. Boleh bacakan Bu Anita yang nyari? Selamat datang di Pulau Seribu. Bersama kita kali ini kamu akan belajar ibu suami kolaborasi bersama teman. Udah baca, Ada 4 kita siapa diri dan konsentrasi siluman egois akan menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasai. Jaga diri dan konsentrasi siluman akan Siluman egois akan egois dia siluman. Itu kan privasi, bisa kirim. Ya, jadi kan di sini Bapak Ibu tentang jurus BK ini menggunakan kata-kata jurus dan predikat, sedangkan misalnya kalau yang di depan ini suhu. Nah, jadi menggunakan kata-kata seperti itu dalam materinya. Nah, ini untuk menggunakan kelompok juga ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi peran guru BK dan guru kelas. Nah, ini yang diskusi yang terbaru. Jadi peran utama itu untuk guru kelas, pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Sedangkan guru BK itu pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karir. Sedangkan kebutuhan kolaborasi kebutuhan kolaborasi membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Sedangkan guru BK-nya mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas golongan sekolah. Sumber kerjasama itu kalau guru kelas itu dengan orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Kalau guru BK itu guru kelas atau wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya. Untuk tujuan sendiri kalau guru kelas itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Sedangkan guru BK-nya meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Sedangkan tantangan untuk guru kelasnya, masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Sedangkan untuk guru BK, permasalahan sosial emosional dan karakter murid yang kompleks. Jadi guru BK di sini tantangannya itu lebih menekankan pada sosial emosional,
dan karakter murid. Selanjutnya, ini ada tingkatan masalah yang sudah dibagi-bagikan. Jadi yang masalah yang tier yang pertama itu universal. Masalah yang sering terjadi. Misalnya mayoritas murid itu kebutuhan umumnya tanpa risiko tinggi. Misalnya kesulitan akademik, ketidakaturan perilaku ringan, misalnya gangguan kecil di kelas, kurangnya keterampilan. Yang selanjutnya tier 2 itu murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Misalnya murid yang tidak merespon intervensi. Tier 1 misalnya dari masalah yang pertama itu, jadi muncul masalah yang kedua, itu prestasi misalnya akademiknya menurun dan kecemasan. Sedangkan untuk tier 3 itu murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan layanan individual. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Kelihatan. Oh iya. Ini kelihatan biasanya enggak? Sini mulai ada analisis masalah. Jadi analisis masalah ini termasuk ke tier berapa? Tier 1 atau tier 2? Namanya, jadi kita sama-sama berbagi di sini. Ketika kita menghadapi masalah anak-anak yang bermasalah, jadi guru kecil tuh nanti besarkan masalah yang misalnya terjadi. Ya kan minta analisis, jadi masuk ke tier mana? Nah di sini kan tier 1, tier 2 atau tier 3. Jadi yang kalau tier 1 itu misalnya murid itu kesulitan akademik ringan karena institusi umum yang kurang efektif, itu yang tier 1. Gangguan kecil di kelas, misalnya kurangnya keterampilan sosial, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan. Jadi yang masalah yang saya kasih ke Bapak Ibu itu termasuk tier berapa? Oh, tanggapan Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama bekerja lah ya, kita sama gitu kan. Jadi jadi menganalisis kasus anak-anak gitu kan. Jadi ini misalnya tingkatan masalahnya Bu. Jadi misalnya tier 1 itu masalahnya agak ringan, kedua itu sedang, misalnya yang ketiga itu agak berat. Misalnya anak-anak mengalami gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi atau ya minimal misalnya masalah yang saya kasihkan kepada Bapak itu termasuk ke tier berapa? 1 atau 2? Ini tier 3. Ya cuma satu boleh tanggapannya Wanita masuk ke tier berapa? Ya masuk ke tier berapa gitu masalahnya? Masuk ke tingkatan berapa? Ya boleh tolong jelaskan Pak. Kecemasan yang tinggi membuat nilai dan murid menarik dari rumah. Jadi itu masuk ke tier 3 atau 2? 3. Gangguan mental, kecemasan tinggi. Kecemasannya. Kalau misalnya yang tier 3 itu masalah yang sudah agak berat ya Bapak Ibu, misalnya trauma, itu bisa mengadakan referral. Jadi bisa bekerja sama dengan psikolog. Referral. Referral. Jadi
hampir 3. Boleh Bu ini kan? Murid datang terlambat ke sekolah atau bolos sekolah itu masuk ke tier 2. Kedua ya. Kalau kedua ini misalkan terarah murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan lingkungan tambahan. Ya, jadi harus melalui kedua kan? ya. Tapi ini termasuk tier 1, ketidakhadiran keterlambatan. Ya, tier 1. Jadi agak ringan pembahasannya. Jadi anak-anak itu misalnya sering melakukan pelanggaran. Kalau yang tier 1 itu misalnya keterlambatan, misalnya ketidakhadiran, bolos, jadi masuk ke tier 1. Nanti ketika siswa itu sudah berulang kali Masuk ke tier 2. Kalau punya yang ini masuk ke bawah kan? Oh iya. Jadi murid mengalami trauma atau kekerasan, bullying, masuk ke tiga. Macam sakit sebutnya. Jadi Yuli enggak satunya. Yuli Tiga. sama dengan Tiga. tiga. yang belum bisa baca ya. Kita punya belajar nggak tahu sama sekali. Adalah jadinya normal dia kan? Normal dia. Berarti ini masih kategori kata-kata ya? Kalau kita lihat wajah, biasa sudah tahu. Jadi misalnya kalau penanganan tier 1 misalnya belum, jadi masuk ke tahap tier 2. Ini tahap ini kan menyampaikan tahapan dan masalahnya tingkatan berakur-akur gitu kan. Kalau tier 1 itu yang sedang, kalau tier yang kalau tier 1 itu sedang, yang tier 2 itu yang sering dilaksanakan anak-anak, kalau yang kedua. Kalau tier 3 itu kecemasan misalnya atau trauma. Berarti sesama sudah kuliah itu nggak sih? Kalau asik, saya dua. Saya boleh kali ini tidak. Udah aku laju. Ini korban dua. Ini atau indikator kolaborasi. Nah ini retorasi. Misalnya untuk kepala sekolah itu mitranya dengan guru, BK, psikolog atau dokter. Di sini peta konsepnya Bapak Ibu. Misalnya ada masalah, jadi guru pikirnya guru mapel atau orang tua. Masalah ringan, guru BK, guru kelas, wali kelas. Misalnya dari anak-anak turunnya ke guru BK, guru piket, sedang berat langsung ke kepala sekolah, atau direktorat ke mitra guru BK, konselor atau psikolog ahli. Ini tingkatan penanganan kasusnya. Ini peta konsepnya. Ya.
ditindaklanjuti. Misalnya di sini kan kita kan ada guru wali. Nah, jadi beberapa orang guru boleh masuk kelas ya. Sharing lah sekalian di Bapak Ibu. Guru wali beberapa anak. Ya, misalnya di guru wali siapa aja boleh. Memanggil yang bersangkutan, misalnya ada berapa 10 atau 15 orang itu peserta didik boleh memanggil ada anak-anak yang bisa membaca. Kalau misalnya masalah seperti kayak ini tadi, nanti saya akan melaksanakan pendidikan. Seperti itu kita jadi kita sama-sama dari sekolah ini ya untuk bekerja sama dalam mengentaskan masalah yang terjadi di sekolah kita. Jadi di sini murid bermasalah itu masalah kehadiran atau masalah ketidakdisiplinan atau masalah lainnya. Dia misalnya guru kelas, referensinya guru kelas, guru mapel, orang tua, wali kelas, PU, dan satpam. Semuanya terlibat dari peta yang ada di sini. Masalah akademik dan hasil belajar, referensinya guru mapel, legal atau rekapitulasi nilai murid. Kalau anak-anak bermasalah dengan hasil belajar, jadi murid mendapat bimbingan. Nah, di sini tulisannya adalah bimbingan remedial oleh guru mapel atau di bawahnya lagi pemantauan oleh guru atau wali kelas. Bimbingan di bidang belajar oleh guru BK dan konseling oleh guru BK. Jadi harap kerjasamanya misalnya dari wali kelas menyampaikan anak-anak yang masih nilainya masih di bawah KKM atau misalnya sulit untuk memahami, boleh dirundingkan dengan guru mapel dan guru BK-nya. Untuk yang masalah murid yang tidak selesai atau tidak tuntas, nanti ini akan dilaksanakan memanggil orang tua. Di sini juga BK itu sudah melaksanakan tentang masalah pemanggilan orang tua dan memvisit oleh wali kelas dan guru BK. Kalau guru BK-nya dari senangan ini psikolog. Ya, psikolognya kebetulan ada psikolog baru di kami, baru beberapa bulan adakan rumah psikolog. Jadi kita bisa bekerjasama dengan ibu psikolog dan ibu dokter kesehatan. Jadi rencananya, ketika misalnya yang bully kemarin mau dilaksanakan tuh, rencananya mau mengundang materi narasumber dari psikolog. Iya, jadi bisa berbagi pengentasan masalah peserta didik. Kalau mau ada Masalah adat, pertama gurunya. Jadi gurunya yang menangkap masalah adat. Iya, penilaian jadi psikolog. ya tidak ada psikolog penanganan trauma. Iya, jadi sama-sama. Rata-rata kan anak sekarang tuh masalah adat lah ya, di mana-mana di sekolah manapun keluhan guru BK itu dan guru kelas di guru mapel masalah adat peserta didik. Jadi kita sama-sama lah berjuang di sini untuk tidak henti-hentinya menasihati anak-anak. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru semuanya. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik dalam pengentasan masalah yang terjadi di sekolahan tentang masalah peserta didik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid.